Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofikoh dari kelas PAI 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang motivasi dan aktivitas dalam proses pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang motivasi. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Oleh karena itu, motivasi sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Mengapa demikian? Karena dengan adanya motivasi dapat memicu siswa atau anak didik untuk semangat dalam melakukan aktivitas belajar. Dengan demikian, maka siswa atau anak didik dapat dengan mudah dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Selain daripada itu, dengan adanya motivasi juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa atau anak didik, sehingga anak akan terdorong untuk bertanya dan mencari tahu tentang materi tersebut. Selanjutnya, pengertian tentang motivasi. Istilah motivasi berasal dari kata motif, yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu. Secara ringkas, pengertian motivasi dapat diartikan sebagai penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik itu secara positif maupun negatif. Adapun pengertian motivasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sudirman, motivasi merupakan daya penggerak dari dalam untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Hamalik, motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya yaitu menurut Mulyasa, motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi dalam belajar merupakan segala daya penggerak di dalam diri siswa yang muncul terhadap kegiatan yang akan menjamin kelangsungan dalam belajar dan mengarahkan pada kegiatan belajar pula sehingga terwujudnya tujuan kegiatan belajar yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan motivasi dalam belajar. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau dasar. Kebutuhan fisiologis atau dasar adalah kebutuhan seperti makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman juga dibutuhkan anak bangsa ketika sedang mendapatkan pendidikan di sekolah. Jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, motivasi anak untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi akan meningkat. Yang ketiga adalah kebutuhan dicintai dan disayangi. Kebutuhan dicintai dan disayangi juga sangat dibutuhkan anak bangsa. Ketika anak merasa mereka disayang, memiliki teman-teman yang akrab, guru yang selalu memberikan perhatian, anak tersebut akan sangat senang dan akhirnya membuat kebutuhan yang lebih tinggi akan muncul. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang di setiap sekolah harus ada, tapi bukan berarti kebutuhan yang di atas tidak ada. Contoh dari kebutuhan ini adalah ketika anak akan berhasil dalam pekerjaannya dan mendapatkan hasil yang baik, anak ingin kerja kerasnya diakui.
Oke, selanjutnya yaitu tentang fungsi motivasi dalam belajar. Apa saja sih fungsi motivasi dalam belajar? Yang pertama, motivasi belajar mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan dalam belajar. Yang kedua, motivasi belajar berfungsi sebagai pengarah dalam belajar. Yang ketiga, motivasi belajar berfungsi sebagai penggerak. Selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi. Motif itu ada 3 golongan. Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan organis, yakni motif-motif yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan bagian dalam dari tubuh seperti lapar, haus, kebutuhan bergerak, beristirahat atau tidur, dan sebagainya. Yang kedua, motif-motif yang timbul sekonyong-konyong atau emergency motif. Inilah motif yang timbul bukan karena kemauan individu, tetapi karena adanya rangsangan dari luar. Contoh, motif melarikan diri dari bahaya, motif berusaha mengatasi suatu rintangan. Yang ketiga, motif objektif, yaitu motif yang diarahkan atau ditujukan ke suatu objek atau tujuan tertentu di sekitar kita, timbul karena adanya dorongan dari dalam diri kita. Adapun bentuk motivasi dalam belajar di sekolah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah yang pertama, adanya kebutuhan. Yang kedua, adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri. Yang ketiga, adanya cita-cita atau aspirasi. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa, yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Misalnya, siswa rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya, pujian dan hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua, guru, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar anak didik di kelas. Di antaranya yang pertama, memberi angka, yang kedua, hadiah, kompetisi, eco-involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, dan minat. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis aktivitas dalam belajar. Apa saja jenis-jenis aktivitas dalam belajar? Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memandang. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, meraba, membau, dan mencicipi atau mengecap. Yang keempat, menulis atau mencatat. Yang kelima, membuat ikhtisar atau ringkasan. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis aktivitas dalam belajar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, visual activities. Contohnya, membaca, memperhatikan gambar, memperhatikan pekerjaan orang lain. Yang kedua, oral activities. Contohnya, bertanya, berpendapat, dan berdiskusi. Yang ketiga, listening activities. Contohnya mendengarkan, uraian, percakapan, dan diskusi. Yang keempat, writing activities. Contohnya menulis cerita, laporan, dan menyalin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.